Selamat pagi pemirsa. Sebelum ada program BPJS Kesehatan yang diluncurkan pada 1 Januari 2014, ungkapan orang miskin dilarang sakit menjadi ungkapan satir yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, biaya berobat yang teramat mahal membuat tiap orang wajib menghindarkan dirinya dari penyakit, apalagi orang tidak mampu. Kalau sudah sakit, mau bayar pakai apa? Buat makan sehari-hari saja pas-pasan. Tidak boleh sakit jelas sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Belum pernah ada manusia di dunia yang sepanjang hidupnya tidak pernah sakit, sehebat apapun menjaga kesehatan mereka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 18 November 2025 dengan tema Terobosan Menteri Kesehatan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyao. Sehat ya Bang? Sehat. Tidak boleh sakit? Tidak boleh sakit. Kalau sakit, dut. Sakit mahal dan sakit susah. Dan ini kita membicarakan soal terobosan Menteri Kesehatan yang mengatakan atau meminta BPJS Kesehatan untuk mengcover masyarakat kelas bawah saja. Ini kontroversial Bang, karena kan negara harus melindungi seluruh warga negara. Itu tidak dikatakan tuh hanya yang kelas bawah atau miskin saja, yang kaya tidak boleh. Nah ini bagaimana Bang? Ya, memang benar Bung Leo. Negara itu harus melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali. Iya. Mau kaya, mau miskin. Tapi memang kenyataannya memang pahit. Pahit buat mereka yang tidak berkemampuan. Kaum papa lah. Yang kurang ya? Yang kurang mampu dan tidak mampu. Jadi sementara kalau yang katakanlah yang kaya, ya kalau artinya dia pasti punya kesempatan lain. Katakanlah misalnya masih mampu bayar kan. Oke. Tapi kalau masyarakat miskin ini Leo, kalau BPJS tidak ada, itu tadi seperti editorial ini, dia nggak boleh sakit. Kalau dia sakit mati dia. Bisa langsung begitu. Nah di situ letak masalahnya. Satu sisi memang tidak adil, tapi di sisi lain memang BPJS itu kan sebetulnya kan negara itu harus melindungi. Tujuan utamanya melindungi kaum papa kan. Tujuan adanya BPJS Kesehatan itu kaum papa. Dan memang kurang tepat kalau orang kaya tidak dilindungi. So, gini sebenarnya, bukan tidak dilindungi, orang kaya ini sebetulnya sudah bisa dilindungi oleh diri sendiri. Ya, sudah mampu melindungi dirinya sendiri. Tapi kalau orang miskin ini harus dibantu negara. Harus dibantu oleh negara. Nah, di situ persoalannya. Nah, kalau orang kaya tetap menikmati BPJS ini, maka tuh kesempatan orang miskin itu akan makin sulit kan. Kan kalau kita lihat itu kalau di rumah sakit panjang antrian itu kayak pekan. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian saudara-saudara kita yang kaya memang bisa memberikan dengan sukarela kesempatan itu kepada yang tidak mampu? Karena konon katanya kalau ada sale, bahkan orang kaya pun lari dengan sangat kencang untuk ke sale itu. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 18 November 2025, terobosan Menteri Kesehatan. Terobosan Menteri Kesehatan. Sebelum ada program BPJS Kesehatan yang diluncurkan pada 1 Januari 2014, ungkapan orang miskin dilarang sakit menjadi ungkapan satir yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, biaya berobat yang teramat mahal membuat tiap orang wajib menghindarkan diri dari penyakit, apalagi orang tak mampu. Kalau sudah sakit, mau bayar pakai apa? Buat makan sehari-hari saja pas-pasan. Tidak boleh sakit, jelas. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Belum pernah ada manusia di dunia ini yang sepanjang hidup mereka tidak pernah sakit, sehebat apapun orang menjaga kesehatan mereka. Namun setelah ada BPJS Kesehatan, kini setiap orang boleh sakit, meski semua berharap sehat walafiat.
Program itu menghilangkan dikotomi kaya miskin. Yang ada ialah orang sehat ramai-ramai urunan bulanan lewat iuran untuk membiayai orang sakit yang sedang berobat. Konsepnya terbilang mulia, apalagi iuran bulanannya pun terbilang murah. Meski begitu, faktanya pelaksanaan program itu tak semudah membalikan telapak tangan. Lembaga pengelola BPJS Kesehatan tiap bulan masih ngos-ngosan karena tidak setiap orang mau membayar iuran itu. Minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya antisipasi terhadap datangnya sakit menjadi penyebab utamanya. Sedia payung sebelum hujan belum menjadi pegangan oleh orang banyak. Sulitnya mengajak orang sehat untuk beramai-ramai urunan membiayai orang sakit membuat keuangan negara lagi-lagi harus dikuras. Memang sudah jadi tugas negara untuk menjamin kesehatan warganya, namun tak pedulinya banyak orang kian memperumit keadaan. Keadaan menjadi semakin rumit saat orang yang berkemampuan finansial mumpuni juga ingin ikut merasakan fasilitas BPJS Kesehatan. Alhasil, warga sehat yang di negeri ini didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah harus urunan membiayai si kaya yang sedang sakit. Karena itu, kita mendukung rencana yang digulirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar BPJS Kesehatan tidak lagi membiayai orang kaya. Dari data yang dipegangnya, ada orang kaya yang gajinya 100 juta per bulan mendapat bantuan BPJS Kesehatan. Di DPR, pekan lalu ia menyuarakan perlunya BPJS Kesehatan hanya fokus melayani masyarakat menengah ke bawah, tak lagi mengcover biaya perawatan kelas 1 orang kaya. Konkretnya, pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar untuk semua pasien BPJS Kesehatan. Kementerian Kesehatan bahkan sudah menekan nota kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk orang kaya yang tak mau mendapat layanan standar dari BPJS Kesehatan. Dengan kerjasama itu, orang kaya dapat mengombinasikan asuransi BPJS Kesehatan dengan produk asuransi swasta yang dimilikinya. Dengan penghapusan kelas layanan itu, keuangan BPJS Kesehatan bisa terjaga. Uang yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin untuk membiayai orang tidak mampu dan kurang mampu yang sakit sampai sembuh, bukan baru 3 hari dirawat lantas disuruh pulang karena biaya yang menjulang. Rencana pemerintah itu pasti akan menuai pro kontra karena negara mendikotomi kaya dan miskin. Padahal tak ada satupun bunyi konstitusi yang mendiskriminasi warganya. Bisa jadi, sebentar lagi akan muncul ungkapan satir baru orang kaya kini tak boleh sakit. Tentu ungkapan satir itu jika menjadi kenyataan akan berubah menjadi ironi. Di mana moral negara ini jika orang yang mumpuni secara finansial harus disokong biaya pengobatan kelas 1-nya oleh masyarakat yang finansialnya kemang kempis? Sekali lagi, di tengah layanan jaminan kesehatan dari negara yang masih kembang kempis saat ini, perlu sebuah terobosan berani dari pemerintah. Namun, pemerintah juga tak boleh lupa untuk terus menyempurnakan sistem jaminan kesehatan karena konstitusi tak pernah membedakan warganya. Semua punya hak yang sama. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Eman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu, ini kalau BPJS Kesehatan diarahkan untuk mengcover kalangan tidak mampu saja ya, karena memang ada kekurangan dana. Bu Lia setuju atau tidak Bu? Silakan Bu. Ya, jelas setuju Pak ya, kalau orang-orang yang di bawah ini yang kita perhatikan ya. Cuma kenyataannya itu biasa agak beda Pak ya. Seperti keterangan dari BPJS ya. Dia katakan bahwa kalau sakit tidak ada istilah dikeluarkan. Ya, kalau belum sembuh. Tapi di rumah sakit kenyataannya lain. Ya, ketika BPJS-nya sudah habis masa waktunya itu dikeluarkan walaupun belum sehat. Disuruh urus kembali. Baru nanti itu baru kembali lagi. Nah, ini kan bertolak belakang antara rumah sakit dengan BPJS. Nah, inilah salah satu kelemahan negara kita ini.
tidak konsisten dengan apa yang dikatakannya ini. Tidak searah, ya, tidak sejalan antara BPJS dengan rumah sakit, berlawanan, sehingga masyarakat bingung. Dan ini kenyataannya juga seperti tadi dikatakan bahwa orang kaya itu juga ditanggung BPJS. Ini juga lucu sama dengan pajak ini, Pak, ya, pajak. Pajak itu mereka itu orang kaya itu yang punya itu kan ditanggung negara. Kita yang di bawah ini yang diperas. Itu jadi kenyataannya negara kita ini memang yang aneh-aneh itu sebenarnya kita tidak kaget lagi, ya. Yang jujur itu yang susah. Ya, jadi negara kita ini tidak kaget kalau ada yang aneh-aneh karena itu BUMN kalau kita dengar banyak untungnya tapi rugi, berutang dan sebagainya. Ini kan semua orang-orang masyarakat kita di bawah ini heran. Kenapa ini orang di atas ini selalu menekan orang-orang yang kecil sehingga makin menderita gitu, seperti sekarang ini kita lihat bahwa agak susah kehidupan mereka ini. Jadi mudah-mudahan ke depan apa yang dikatakan Menteri Kesehatan itu terbukti di masyarakat atau di lapangan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia setuju kalau kemudian BPJS Kesehatan mengcover masyarakat kelas bawah. Tapi kalau kemudian dibuat dalam bentuk aturan resmi, Bang, tertulis misalnya, itu nanti bisa dianggap melanggar undang-undang itu. Bagaimana, Bang? Undang-undang dasar malah. Ya, itu memang soal pilihan ya. Mungkin jangan dianggap tidak melayani. Mungkin seperti yang Bung Leo sampaikan di awal tadi, mungkin kita ketuk secara moral. Jadi hati nuraninya tidak dilarang. Jadi tapi disarankan orang kaya tidak memanfaatkan fasilitas BPJS gitu ya. Kalau melarang memang jadi salah. Ya, tapi di beberapa negara maju sebetulnya larangan itu ada. Oh, bisa ya? Bisa. Ini kan soal pilihan. Seperti yang kita sampaikan tadi sebetulnya kan. Kalau masyarakat orang kaya sekali-sekali coba melihat rumah sakit besar ya. Itu tiap hari, Leo, itu kayak pasar. Maksudnya karena dipenuhi oleh pasien BPJS Kesehatan. BPJS ini. Ada yang sudah datang jam 3 pagi. Dia nanti baru diperiksa jam 11, jam 12. Lama sekali antrean. Nah, kalau nunggu obatnya sampai jam 8 malam bisa. Artinya begitu antrian itu panjang sekali. Karena memang yang memanfaatkan BPJS ini hampir semuanya masyarakat bawah. Nah, disinilah sebetulnya maksudnya Menteri Kesehatan ini, pemerintah ini mengetuk perasaan kemanusiaan dari mereka yang berpenghasilan yang kaya ini kan. Jadi mungkin tidak melarang, tidak bagus juga melarang ya. Betul. Tapi pemerintah ingin mengetuk hati mereka, tolonglah. Tetapi ketika mereka tidak menggunakan fasilitas BPJS, sebaiknya juga iuran itu tetap juga dibayar. Betul. Jadi karena ini kan sebetulnya kan prinsip BPJS itu kan orang sehat, orang yang punya uang membantu orang yang tidak punya uang ketika orang miskin itu sakit dan berobat. Kan itu prinsip sebetulnya kan. Bang, pertanyaannya begini, kalau kita mau mengetuk hati nurani dari saudara-saudara kita yang kaya, itu akan lebih mudah kalau mereka melihat contoh langsung di level pimpinan, entah di negara atau di lingkungan mereka terdekat, bahwa ada juga orang-orang yang melakukan hal yang sama. Tapi kalau mereka tidak melihat itu, akhirnya kan nanti mereka akan bilang, lah itu yang harusnya tidak menikmati, kenapa saya tidak bisa? Itu bagaimana, Bang? Memang yang miskin bahkan sudah hampir nggak ada lagi di negeri ini adalah keteladanan. Keteladanan. Dan itu yang membuat masyarakat juga makin tidak sadar. Karena dia lihat juga nih, oh si Anu pakai juga. Misalnya kalau operasi jantung misalnya kan. Karena itu kan sampai mahal 500-600 juta. Ternyata Leo pakai. Kan gitu kan. Padahal Leo harusnya nggak perlu. Leo orang kaya. Kan gitu kan. Mestinya Leo jangan. Tapi Leo pakai juga. Nah, di sinilah sebetulnya itu yang membuat juga, katakanlah untuk rumah sakit besar itu, antrian untuk bypass itu bisa setahun. Jadi karena apa? Memang yang membutuhkan akhirnya banyak sekali, ya kaya dan yang miskin bercampur baur. Inilah masalah yang kita hadapi di negeri ini. Terobosan Menteri Kesehatan kalau saya pikir, Bang, tidak akan besar gaungnya
kalau hanya berhenti di Menteri Kesehatan. Saya masih ingat dulu ya, agak beda topiknya, tapi ada gerakan menghemat listrik. Itu masif sekali kampanyenya, semua orang sadar. Nah pertanyaannya, bagaimana terobosan Menteri Kesehatan ini bisa punya gaung yang besar? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bagaimana Bang Elman supaya terobosan Menteri Kesehatan ini benar-benar jadi, lalu juga punya kekuatan yang masif ya, karena kalau tidak ya percuma juga. Jadi intinya kan begini Leo, kalau terobosan dari Menteri Kesehatan ini tidak dilaksanakan, idenya Pak Menkes ini tidak dilaksanakan, maka masyarakat miskin itu akan tetap menderita kan gitu kan. Dan bisa sampai mati dalam arti sesungguhnya nanti, kan? ya. Ini pilihannya kita biarkan orang miskin mati atau kita minta orang kaya berkorban kan gitu kan. Kan itu soalnya. Karena kalau kita lihat dari waktu ke waktu anggarannya itu kan tetap defisit kan. Betul, berkurang terus. Itu kan fakta. Karena bayarannya terlalu murah sebetulnya kita ini kan. Nah, oleh karena itu memang ide dari Menkes ini harus didukung oleh semua pihak. Katakanlah semua kementerian, semua menteri itu bicara tentang mari kita dukung bahwa BPJS ini hanya untuk mereka yang orang tidak mampu. Kita orang-orang mampu, kita asuransi swasta gitu. Nah, itu juga harus dibunyikan. Katakanlah para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, semua para dirjen, bahkan juga dibunyikan di katakanlah rumah-rumah ibadah gitu ya. Jadi ini harus masif. Karena menurut saya kalau tidak bersama-sama, ya bagaimana kan gitu. Karena idenya kan sebenarnya kayak gini. Orang sehat sekalian orang yang mampu urunan untuk menolong mereka, terutama orang miskin yang sakit dan berobat kan gitu kan, supaya mereka selamat, tidak mati kan gitu kan. Kira-kira ini akan dalam waktu dekat bisa dilaksanakan tidak Bang? Kalau menurut kita sih bukan hanya kira-kira bisa, harus dilaksanakan ini. Kan pilihannya apakah kita rela membiarkan orang miskin itu mati gitu kan. Mati betulan. Mati betulan. Ini bukan kiasan lagi nih. Ini bukan ancaman. Ini hidup mati betul-betul. Itu mati. Dia boro-boro untuk berobat. Untuk makannya aja dia udah sulit. Gak mungkin dia beli obat kan. Akhirnya nanti dia paling-paling ya pergi ke dukun lah. Yang sedikit mungkin bisa gratis kan gitu kan. Atau mengurangi sedikit kesakitan. Jadi sekali lagi ide daripada Menkes ini kita harapkan didukung oleh semua pihak. Mulai dari presiden, semua kementerian, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh masyarakat. Baik. Kita harap itu yang akan terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, sekali lagi, di tengah layanan jaminan kesehatan negara yang masih kembang kempis saat ini, perlu sebuah terobosan berani dari pemerintah. Namun pemerintah juga tidak boleh lupa untuk terus menyempurnakan sistem jaminan kesehatan karena konstitusi tidak pernah membedakan warganya, semua punya hak yang sama. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.